Widit Wailata itu ada mungkin sebelumnya gitu? Itu memang ada sejarahnya. Sejarahnya. Iya. Kira-kira namanya apa dulu sebelum jadi Widit Wailata itu? Itu begini Ustaz. Mohon maaf Ustaz, mungkin sebelum Widit Wailata memang sebenarnya bisa diceritakan ya secara terbuka, tapi jabat kepala desa. Jadi bagaimana proses awal kira-kira sebelum menjadi desa? Tentu itu kan ada perjuangan-perjuangan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wassalam. Alhamdulillah pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku. Hari ini saya berada di suku Waidurat bersama-sama dengan Bapak Kepala Suku Waidurat, Bapak Abdul Qadir Waidurat. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai kajian lebih dalam tentang desa Widit ya. Sebelum Widit ini menjadi desa, seperti apa dulu begitu istilahnya. Tapi sebelumnya Bapak Soa kabar baik-baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau kekuatan, Amin. kesehatan insya Allah ya. Ya mungkin langsung saja Bapak Soa, ini kira-kira sebelum jadi desa, sebelum jadi dusun gitu. Kampung Widit ini seperti apa begitu? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terkait desa Widit ini sebelum menjadi desa, sebelum menjadi dusun, ini mulai dulu orang tua-tua kita, oyang-oyang kita itu sudah nama kampung. Oh, kampung. Iya. Jadi dengan catatan nama kampung itu Kampung Widit. Sampai sekarang alhamdulillah mekar jadi desa juga, tetap desa Widit. Itu disebut Kampung Widit Wailata. Oh, Widit Wailata. Widit Wailata. Itu sejak dulu kan? Iya, sejak dulu. Terus Kampung Widit Wailata ini kami di sini yang tempati di sini dari dulu sehingga bisa menjadi salah satu kampung Widit ditambah dengan Wailata, dalam arti Wailata itu sungai Wailata, kampung itu Widit. Kampungnya Widit. Kampung Widit. Terus Kampung Widit ini dihuni oleh 3 marga atau 3 soa. 3 suara. Yang satu marga Tihun, yang kedua marga Waidurat, dan yang ketiga marga Dawan. Jadi mohon maaf sebelum ketong ke desa tadi, mungkin di sini ada kampung istilahnya yang selain disebut sebagai Kampung Widit Wailata, itu ada mungkin sebelumnya gitu? Itu memang ada sejarahnya. Iya. Kira-kira namanya apa dulu sebelum jadi Widit Wailata itu? Itu begini Ustaz. Mohon maaf Ustaz, mungkin sebelum Widit Wailata memang sebenarnya bisa diceritakan ya secara terbuka, tapi terutama saya selaku pribadi, mohon maaf memang usia saya juga belum nyampe dan belum bisa untuk bisa membukakan itu Ustaz. Dalam arti itu kan sudah berupa satu sejarah yang betul-betul harus dipegang, dijaga. Terus ketika sejarah itu kalau mau dibuka harus betul-betul yang positif. Dalam arti harus betul-betul yang lurus. Jangan sampai kita salah ucapan, melebihi atau mengurangi salah satu kata. Nah di sini juga menurut titipan dari orang tua kami juga, kami tidak boleh begitu. Sehingga bukan tidak mau, tetapi sebenarnya bisa Ustaz. Tapi memang belum saatnya. Oh, belum saatnya. Jadi kita cerita sesuai dengan mulai menjadi kampung, sehingga menjadi 3 marga, terus kelanjutannya bisa menjadi dusun
sampai hingga saat ini bisa menjadi desa seperti itu. Nanti tahun berapa setelah itu baru ada kesadaran oleh tokoh-tokoh lalu beralih menjadi dusun kemudian ke desa? Pada saat itu tahun 82-83 itu kampung kita itu yang menjadi seorang tokoh atau disebut Bapak Soa itu ada 3 Soa, yaitu Bapak Soa Tihun itu adalah Bapak Miha Tihun almarhum. Terus Bapak Soa Waidurat yaitu termasuk bapak saya sendiri, ayah saya sendiri. Itu Pak siapa itu? Bapak Diko Waidurat. Terus Bapak Soa Fumai itu beliau sekarang sampai masih ada, sudah tua. Bapak Geredawan. 3 kepala soa ini baru ditopang lagi oleh 3 kepala adat. Jadi di sini itu, mohon maaf Ustadz, sampai sehingga disebut kampung adat itu, karena itu setiap suku, setiap soa, 1 kepala soa dan 1 kepala adat. Di margahnya masing-masing. Jadi setiap kepala soa mesti ada kepala adat? Ada kepala adat. Iya. Jadi bagaimana prosesnya setelah menjadi dusun? Tahun 82-83 itu kan sudah jadi dusun ya? Tahun 82 itu 82-83 itu sudah menjadi dusun sampai tahun 2010 kan? 2010. 2010. Jadi menjadi dusun itu salah satunya Pak Husein Muktidawan itu menjadi kepala dusun. Sampai ke tingkat tahun 2010, pada saat itu bila mana salah satu kampung yang dimekar jadi desa, berarti kepala dusunnya yang diangkat jadi kepala desa, PJS gitu, pejabat kepala desa. Jadi bagaimana proses awal kira-kira sebelum menjadi desa? Tentu itu kan ada perjuangan-perjuangan. Ada. Jadi pada saat itu Ustadz, ketika saya punya bapak juga seorang tokoh, Bapak Diko almarhum, beliau sudah tua juga. Jadi semakin hari semakin berpengaruh, dalam arti berpengaruh tentang perubahan, berpengaruh tentang kemajuan. Saya selaku anak dari Pak Diko, disebut pada saat itu juga saya masih pemuda. Saya sering koordinasi, bersilaturahmi, terutama ke desa induk kita yang di Parbulu. Terus kita bisa saling mengenal, oh ini kalau mau bikin begini seperti ini, mau berbicara tentang ini demi kemajuan harus begini. Alhamdulillah Ustadz, pada saat itu mungkin saya punya, karena niat saya supaya dengan bagaimana cara sehingga Widit ini bisa menjadi desa dan Widit ini bisa berubah menyesuaikan dengan desa-desa yang ada. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan untuk dimekarkan menjadi desa itu sebelum adanya Pak Kades sekarang itu Pak Hasan Waidurat, itu siapa-siapa ya? Mula-mula itu yang tadi saya sebut 3 kepala soa. Yang pertama itu Pak Miha Tihun sudah meninggal almarhum, diganti lagi dengan anaknya yang nomor 2 namanya Pak Legi Tihun, menjabat lagi selaku kepala soa Widit mengganti almarhum Pak Mihat. Nah itu sudah mulai berganding tangan dengan saya. Nah, padahal saya pada saat itu bukan kepala soa, Pak. Nah, terus salah satunya juga selaku tokoh adat, kepala adat yang sampai sekarang alhamdulillah juga masih ada, yang disebut Pak Awang. Nah, Bapak Awang Tihun. Nah, kami bertiga ini sering berkoordinasi, bekerja sama, sehingga bahkan kita silaturahmi ke masyarakat. Kadangkala itu kita duduk 2-3 orang
untuk berbincang bagaimana caranya sehingga dusun kita ini bisa mekar jadi desa. Jadi pada saat itu yang betul-betul berjuang saya, Pak Alegi Tihun, terus Bapak Awang Tihun. Beserta masyarakat juga? Beserta masyarakat. Nah, ini ada dukungan, yang jelasnya ada dukungan. Sehingga saya juga bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati. Pada saat itu bupatinya masih Pak Husni Intihu. Beliau almarhum juga sekarang. Saya memperkenalkan diri saya bisa temukan beliau, sehingga saya tanya pendapat tentang bagaimana cara sehingga dusun kami atau kampung kami bisa dimekarkan jadi desa. Nah, jadi alhamdulillah pada saat itu kurang lebihnya 10 kampung adat yang dimekar sama-sama dengan Widit ini menjadi desa. Itu kampung apa saja? Itu salah satunya Kampung Widit, Kampung Dava, dan Kampung Basalale, Kampung Ohilahin, dan Kampung Tifu, Kampung Kubalahin, dan Kampung Lele, dan Kampung Waib Salib. Itu semua deretan dari deretan kampung-kampung adat. Kampung-kampung adat, iya. Berubah status menjadi desa. Menjadi desa. Di tahun 2010 itu? 2010 bulan 10 tanggal 10. Nah, sehingga pada saat itu Pak Husin Muktidawan yang diangkat selaku PJS di tahun 2010. Dilantik di 2010 menjadi kepala desa Widit. Dari situlah kemudian berlanjut. Nah, dari situlah sehingga dia berlanjut sampai saat sekarang. Oh, jadi ada kolaborasi dulu ya, dari tokoh-tokoh adat punya usaha-usaha, iya, punya pendekatan, punya kerjasama. Dari tadi mungkin Bapak Hasan Pak Kades yang sekarang ini juga waktu itu menjadi ketua BPD. Ketua BPD iya. juga punya usaha. Iya, punya usaha. Jadi masing-masing bagaimana bergerak berusaha sama-sama melakukan pendekatan. Iya, pendekatan pada masing-masing orang yang dikenalnya untuk kemudian bagaimana berusaha Kampung Widit ini dulu sehingga bisa menjadi desa. Menjadi desa, iya, betul. Jadi ini dukung-dukung dari tokoh-tokoh adat. Tokoh adat, iya. Terus salah satunya Pak Hasan ini yang sekarang beliau jadi dipilih oleh masyarakat menjadi kepala desa sini, Widit sendiri, itu juga salah satu tokoh pendidikan yang pertama, Pak, yang ada di desa Widit ini. Iya. Jadi orang awal yang iya. pernah keluar belajar di luar sehingga bisa kembali menjadi tokoh pendidikan di desanya sendiri, kampungnya sendiri. Ya. Kalau tidak salah pada saat itu Ustadz, dari Widit sini itu saya kirim ke pesantren itu kalau tidak salah ada 5 orang. Ada 5 orang. Iya. Pak Hasan Waidura. Iya, Pak Gani. Pak Gani Waidura juga ya. Iya, Pak Gani Tihun. Pak Gani Tihun. Iya. Terus Pak Ibrahim Dawan. Terus Pak Soleh Dawan. Sama Pak Ismail Tihun. Iya, 5 orang. Mereka ini adalah orang pertama yang pernah sekolah di pesantren. Iya, orang pertama, Pak. Yang istilahnya menjadi tokoh pendidikan. Iya. Alhamdulillah Ustadz, 2006, 2007 itu mereka ini sudah selesai pondok, sudah kembali. Sudah kembali ke kampung. Alhamdulillah pada saat itu saya secara pribadi maupun secara umum termasuk saya juga bersyukur, berterima kasih, dan menurut saya itu saya sudah agak rasa lega dalam arti tadinya kita sendiri yang tanpa tahu apa-apa, alhamdulillah juga bisa berjuang, apalagi ini sudah ada pendidikan. Jadi semakin bisa membantu lah. Semakin bisa membantu dan semakin bisa berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi seperti itu ya proses. Seperti itu. Sebelum
menjadi desa ya. Iya, Jadi bagaimana tokoh-tokoh adat merasa bahwa kampung ini mesti berubah. harus berubah. Padahal waktu itu juga belum mengenal dunia pendidikan. Belum ada. Nanti baru kemudian beberapa orang datang, istilahnya melakukan pendekatan juga dengan Iya. adat mungkin. Iya. Lalu Kerjasama, mereka Pak. membantu untuk mempercepat pemekaran Iya, dusun desa. menjadi desa Widit. Ya. Siap. Oke, mungkin seperti itu sementara Bapak Soa. Bisa. Terima kasih sudah membersamai kami di AL Dakwah Maluku. Pemirsa, insya Allah mungkin cukup untuk sementara sampai di sini Bapak Soa. Iya. Semoga Bapak Soa tetap sehat ya. Amin, amin. Pemirsa juga diberikan kesehatan. Amin. Saya Anil Lihi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.